Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu sehat walafiat, amin. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai debit. Nah, indikator kita yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Jadi, ada sebuah masalah yang harus kita selesaikan yang berhubungan dengan debit. Diingat-ingat lagi ya, rumus debit. Rumus debit, nah ada ini, ada segitiga DVW. Oke, ada segitiga DVW di mana D merupakan debit, V adalah volume, W adalah waktu. Kemarin sudah Miss jelaskan ya tentang ini. Jika yang ditanya V, maka V silahkan ditutup dengan jarinya. Nah, maka yang terlihat adalah D dan W. Nah, garis lurus yang ini kita notasikan sebagai perkalian, dan garis yang ini, yang tidur ya, kita notasikan sebagai pembagian. Jadi, jika yang ditanya volume, maka tutupi volume ya dengan jarinya kalian, maka yang terlihat adalah D dan W, berarti di situ ada garis lurus berdiri. Berarti D dikali W. Kemudian, jika yang ditanya D atau debitnya, maka D yang ditutup yang terlihat adalah V garis tidur W atau V dibagi W. Kemudian jika yang ditanya waktu, maka yang terlihat adalah V garis tidur D atau volume V dibagi D, yaitu debit. Nah, ini ya rumusnya. Sekarang kita coba untuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Nah, kita bisa menyelesaikan dengan segitiga yang tadi ya. Kita lihat terlebih dahulu. Air bendungan mengalirkan air sebanyak 1200 desimeter pangkat 3 dalam waktu 3 detik. Sudah diketahui waktunya 3 detik. Nah, yang ditanya debit berarti 1200 desimeter kubik merupakan volumenya. Waktunya yaitu 3 detik. Nah, sekarang bagaimana cara mencari debit? Nah, kita tutup huruf D-nya. Maka yang terlihat adalah V dan W. Nah, di situ berarti rumusnya yaitu debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, volumenya berapa tadi? Volumenya yaitu 1200 desimeter kubik. Waktunya yaitu 3 detik. Sekarang tinggal kita bagikan 1200 dibagi 3. 1200 dibagi 3 itu sama dengan 400 desimeter kubik per detik. Jadi setiap detiknya itu mengalirkan air sebanyak 400 desimeter kubik. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter,
Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh? Nah, ini yang ditanya adalah waktunya. Berapa lama waktu? Berarti yang ditanya adalah waktunya. Oke, kita lihat lagi segitiganya. Waktu yang ditanya berarti yang terlihat jika kita menutupi huruf W adalah V per D atau volume per debit. Volumenya berapa? Volumenya adalah 160 liter. Itu sudah jelas ya di situ. Bak mandi memiliki volume 160 liter. Kemudian debitnya adalah 0,8 liter per detik. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Waktu tadi mencarinya yaitu volume per debit. Berarti volumenya tadi 160 liter. Debitnya 0,8 liter per detik. Tinggal kita taruh 160 liter dibagi 0,8 liter per detik. Sekarang tinggal kita bagi. 160 liter itu kalau dibagi dengan 0,8 hasilnya adalah 200 detik. Nah, dari 200 detik itu tinggal kita rubah menjadi menit. 1 menitnya itu 60 detik. Berarti tinggal kita bagikan. 200 dibagi 60. Nah, ketemu 3 menit 20 detik. Ini contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 5 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 2 jam. Berapakah volume air dalam kolam tersebut? Nah, berarti ini yang dicari adalah volumenya. Berapa volume air? Berarti yang dicari volumenya. Yang dicari volumenya berarti V kita tutupi, maka yang terlihat adalah D dikali W. Debit dikali waktu. Nah, debitnya tadi berapa? Debit airnya itu 5 liter per menit. Waktunya yaitu 2 jam. Berarti tinggal kita masukkan. Nah, seperti itu ya. 5 liter per menit. Karena ini berasal dari menit, ini menit ya. Sedangkan waktu yang ada di sini adalah jam. Ya. Waktunya jam berarti satuannya yang ada di debit kita rubah dari menit menjadi jam. Nah, sama caranya seperti contoh yang kemarin. Bagaimana cara merubahnya dari liter per menit dirubah menjadi liter per jam. Kita masukkan dulu 5 liter, 5L per 1 per 60 jam. Nah, ini dibagi ya, karena dari menit ke jam. 1 menitnya itu, 1 jamnya itu 60 menit. Maka, kalau dari menit ke jam, berarti 1 per 60. Nah, karena ini di bawah sini ada pecahan, ini harus kita rubah menjadi perkalian. Ini kan dibagi dengan pecahan, maka ini harus kita rubah menjadi perkalian. Berarti yang bawah ini harus kita balik 60-nya di bawah, satunya di atas. Ini langsung ditulis seperti ini karena 60 per 1 itu sama dengan 60. Sekarang tinggal kita kalikan 5 dikali 60 sama dengan 300. Berarti 5 liter per menit itu sama dengan 300 liter per jam. Nah, setelah kita rubah, baru kita masukkan ke rumus volume. Rumus volume yaitu volume sama dengan debit dikali waktu. Tinggal kita masukkan yang ini. Bukan lagi yang 5 liter per menit ya, karena di sini satuannya jam.
Berarti tinggal kita masukkan yang ini, yang sudah kita kerjakan ini. 300 liter per jam dikali waktunya ini ada 2 jam. 300 liter per jam dikali 2 jam. Tinggal kita kalikan 300 dikali 2. Berapa hasilnya 300 dikali 2? 300 dikali 2 sama dengan 600. Nah, satuannya volume itu liter. Di sini ada jam, di sini ada jam, tinggal kita coret sebenarnya. Maka tinggal tersisa tulisan liter. Maka 300 liter per jam dikali 2 jam, yaitu 600 liter. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Oke, jika sudah paham, sekarang coba kita kerjakan soal berikut. Nah, ini dikerjakan di buku tulismu ya. Nanti setelah selesai, kirim jawabannya kepada Miss. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.